Kalau kita belajar keberangkalian 2, kalau tak silap kita sudah belajar keberangkalian 1 masa tingkatan 4. Oke, kita belajar tentang ruang sampel, kita belajar tentang eksperimen, uji kaji, pasu kesudahan yang mungkin, pasu kita belajar keberangkalian bagi sesuatu peristiwa. Itu kita sudah belajar masa tingkatan 4 lagi. Oke, ini hari sebelum kita belajar yang keberangkalian 2, yang keberangkalian tingkatan 5, kita ulang kaji dulu keberangkalian tingkatan 4. Oke, coba kamu tengok subtopik 7.1e yang keberangkalian 2 itu semua yang tingkatan 4 punya tuh. 7.2 pun tingkatan 4. Cuma 7.3 itu yang tingkatan 5 lah. Oke. 7.1, 7.2 tingkatan 4 punya. Oke, kita ulang kaji. Oke, 7.1e ruang sampel bagi suatu eksperimen. Sebelum pergi ruang sampel, mesti mau paham apa itu eksperimen. Eksperimen atau uji kaji adalah proses pemerhatian untuk mendapatkan sesuatu keputusan. Keputusan itu adalah kesudahan. Contoh, coba kamu tengok sini. Kalau kita buat eksperimen yang melambung sebiji dadu yang adil. Dadu. Kenapa dadu yang adil? Sebab dia bentuk cube batu. Dia bentuk cube, jadi keberangkalian untuk dapat setiap nombor di sini semua sama, sebab itu kita panggil dadu yang adil. Oke, bila kita melambung sebiji dadu, kita akan nampak keputusan itu adalah kesudahan. Nah, jadi bila kita melambung sebiji buah dadu yang adil, kesudahan yang mungkin atau keputusan yang mungkin yang kita dapat adalah mungkin dapat 1, mungkin dapat 2, mungkin dapat 3 atau 4 atau 5 atau 6. Jadi semua kesudahan ini kita kasih masuk ke dalam ruang sampel. Maksudnya ruang sampel adalah himpunan semua kesudahan yang mungkin. Jadi kita kasih masuk ke dalam ruang sampel sajalah. Ingat, simbol bagi ruang sampel adalah S yang huruf besar. Pasti masih ada tanda sama, pasu ada tanda bracket yang bentuk bunga begini ya. Bentuk bunga begini. Coba kamu tengok. Kesudahan yang mungkin sama orang sampel unsur-unsurnya sama saja. Ini kita panggil unsur. Kesudahan yang mungkin ada 6 unsur. Ruang sampel pun ada 6 unsur. Unsur yang sama. Bezanya ruang sampel mesti ada huruf besar S, tanda tata tanda sama yang ini ya. Nah, tengok sama saja kan. Maksud NS, apa maksud N? The number of, maksudnya bilangan unsur dalam ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, sini ada 6 unsur. Jadi 6. NS itu 6. Paham? Oke. Kalau kita buat eksperimen yang melambung 2 biji dadu serentak. Nah, sekarang kita pakai 2 biji dadu. Kita lontar secara serentak. Lepas itu tengok apakah kesudahan yang mungkin yang kita dapat. Mungkin kita dapat dadu yang pertama 1, dadu yang kedua pun 1. Jadi 1-1 lah. Ini merupakan satu unsur saja. Mungkin dadu kiri kita dapat 1, dadu kanan kita dapat 2. Mungkin dadu kiri dapat 1, dadu kanan dapat 3. Jadi kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Wah, banyak nih betul nih. Banyak betul. Ada berapa unsur? Semua ada 36. Tapi ruang sampel bukan begini dah. Ini cuma kesudahan yang mungkin saja. Kalau mau tulis ruang sampel, oke, coba aja kamu senang saja. Kita wakilkan dengan huruf besar S. Ruang sampel space waktu bahasa Inggris. Lepas itu ada tanda sama. Lepas itu ada ini apa? Bracket yang corak bunga. Nih sudah siap lah. Ini ada ruang sampel. Jadi NS, apa maksud NS? The number of element in sample space. Jumlah unsur dalam ruang sampel. Semua ada berapa unsur? 36. Jadi susah tak? Tidak kan? 7.1e kita cuma belajar macam mana mau cari ruang sampel bagi sesuatu eksperimen saja. Jelas kan? Kalau jelas kita pergi contoh yang lain atau eksperimen yang lain. Apa kata cikgu melambung sekeping duit shilling. Sekeping duit shilling. SYILING. Oke. Jadi apakah kesudahan yang mungkin yang kita dapat?
Mungkin kita dapat gambar, diwakili dengan G saja, atau dapat angka. Dua saja, gambar atau angka. Ruang sampel adalah G, oh ini tidak cantik, kasih cantik sedikit. Siap sudah. Ya, inilah ruang sampel bila sekeping duit shilling di lambung. Kalau dua keping, kalau melambung dua keping duit shilling serentak, mesti ada serentak sebab mengibarkan dua duit shilling. Jadi apakah kesudahan yang mungkin? Mungkin dapat gambar-gambar, mungkin shilling kiri gambar, shilling kanan angka, mungkin shilling kiri dapat angka, shilling kanan gambar. Oke, mungkin dua-dua pun dapat angka. Inilah kesudahan yang mungkin. Kalau pasangan mesti tulis begini ya, pasal kasih bracket lah. Tengah-tengah ada koma lah. Ini macam koordinat betul, koordinat x y begitu. Ruang sampel sama saja, cuma ada tambahan, yaitu ada kurungan yang corak bunga. Ini unsur yang pertama, unsur yang kedua GE, unsur yang ketiga EG, unsur yang keempat masuk tutup bracket. Jadi NS jumlah unsur dalam ruang sampel 1, 2, 3, 4. Siap sudah. Oke, kita pergi uji kaji atau eksperimen yang lain. Oke, eksperimen sekarang atau uji kaji sekarang. Sebiji dadu yang adil dan sekeping shilling di lambung serentak. Inilah kesudahan yang mungkin. Duit shilling kita dapat gambar, dadu kita dapat nombor 1 atau 1 angka, 2 gambar, 2 angka, 3 gambar. Sampailah sini hujung 6 angka. Ada pelajar tanya, cikgu 6E sama E6 samakah? Sama saja, sebab ini ada dua benda yang tidak sama. Satu dadu, satu shilling. Jadi 6E sama E6 itu merujuk kepada unsur yang sama. Jadi kira satu unsur saja. Jangan kalau sini 6E, pas sini ada E6 lagi. Tidak boleh. Itu berulang sudah. Unsur itu sudah berulang. Tidak boleh. 6E sama E6 sama saja. Sebab kita pakai dadu sama shilling. Dua benda yang tidak sama. Lepas itu kasih kurungan yang ada corak bunga. Sudah jadi ruang sampel. Ingatlah ruang sampel mestinya huruf besar S. Masuk tanda sama. Jadi, jumlah unsur dalam ruang sampel ada 2. Semua ada 12 unsur. Ada masalah? Tiada? Kalau tiada, kita coba buat uji kaji yang lain. Tengok. Kesudahan yang mungkin. Oke. Uji kaji sekarang. Oke. Coba cek ya. Oke. Tiada ing sudah. Ini pemutar. Pemutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uji kaji dia adalah kita putar. Putar ini cakra. Masuk kita tengok penunjuk ini. Dia tunjuk nomor mana satu. Itulah uji kaji. Uji kaji adalah kita putarkan sekeping cakra yang terdiri daripada 8 sektor yang sama besar. Jadi apakah kesudahan yang mungkin? Mungkin dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8. Inilah kesudahan yang mungkin. Masuk ruang sampel sama saja, cuma beza dia ada bracket. Masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk tutup bracket. Jadi bilangan unsur dalam ruang sampel adalah ada 8 lagi. 8. Oke, 8. Jelas kan? Kalau jelas, kita pergi lagi uji kaji yang lain. Oke, uji kaji sekarang adalah memilih satu huruf daripada huruf vokal lah.
Jadi apakah kesudahan mungkin? Yang kita tahu huruf vokal cuma E, I, O, U saja. Jadi kita pilih-pilih pun memang ada E, I, O, U. Jadi kesudahan mungkin yang ini nah. Ini wrong sample. E, I, O, U. Oke, siap sudah. Bilangan unsur dalam wrong sample adalah 5. Boleh? Oke. Kalau oke, sekarang coba kita tengok yang ada 2 kotak nah. Ada 2 kotak. Kotak E sama kotak B, kotak E sama kotak B. Ini kotak nah, ini pun kotak-kotak. Dalam kotak E ada nomor 1, nomor 2. Dalam kotak B adalah huruf X sama Y. Dalam kotak E ada 2 kad yang bernomor 1 sama 2. Dalam kotak B ada 2 kad yang bernomor X sama Y. Oke, situasi sekarang atau kaji sekarang adalah kita pilih 1 kad daripada kotak E, lalu pilih 1 kad dari kotak B. Nah, jadi apakah kesudahan yang mungkin? Mungkin kotak E kita dapat 1, kotak B kita dapat X. Ini ya kesudahan mungkin yang pertama. Kesudahan mungkin yang kedua, mungkin kita dapat kotak E 1, kotak B kita dapat Y. Mungkin kita dapat 2X atau 2Y. Inilah kesudahan yang mungkin. Wrong sample 1X 1Y 2X 2Y. Tutup bracket. NX 4 1 2 3 4 unsur. Jelas? Kalau jelas, tolong buat latihan 7.1e. Cikgu tidak ingat sudah ada berapa soalan, tapi buat semua soal dalam subtopik 7.1e. Oke, terima kasih.